Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada bersama dan beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman-Mu dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi dan menjalani hidup kami sehari-hari, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Gereja Katolik Universal merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Gereja dan keyakinan ini berakar dalam tradisi suci yang sudah diimani oleh gereja sejak lama. Pada 1 November 1950, tradisi ini ditetapkan menjadi dogma melalui pengajaran Bapak Paus Pius ke-12 yang berjudul Munificentissimus Deus. Dogma ini menegaskan tentang keistimewaan Maria dalam sejarah keselamatan Allah. Dan karenanya, Allah dengan kemahakuasaannya memberikan hak istimewa kepada Bunda Maria, yakni diangkat ke surga. Dalam bacaan pertama kita mendengar gambaran tentang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Tampak pula seekor naga berkepala 7 yang hendak menelan anak yang lahir dari perempuan itu. Perempuan melambangkan umat Allah surgawi yang bertumbuh dalam gereja. Dari perempuan itu, lahirlah putra Allah, yakni Israel baru, yang mengalami berbagai penganiayaan sampai saat ini oleh si jahat, yang dilambangkan dengan naga berkepala 7. Jika dalam bacaan pertama, Kejadian, Hawa terpikat oleh bujukan ular, tapi dalam kitab terakhir, Wahyu, Maria justru dilindungi oleh Allah dari ancaman naga yang jahat. Maria menjadi ibu yang hidup, karena dilindungi oleh putranya untuk hidup selamanya.
Bacaan kedua menegaskan kembali kehadiran Kristus, anak Maria, Hawa baru yang menjadi Adam baru. Jika Adam lama dalam perjanjian lama mengakibatkan maut, maka Adam baru dalam perjanjian baru, yakni Yesus Kristus, membawa kebangkitan. Kristus Adam baru yang melindungi perempuan yang hidup, yakni Maria dari serangan naga jahat. Keistimewaan Bunda Maria ditegaskan juga dalam Injil. Ia disapa, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Ungkapan kegembiraan Elizabeth, saudaranya ini, bukan sekedar pemanis mulut. Ungkapan ini datang dari Roh Kudus. Ungkapan "terberkatilah buah rahimmu" adalah alasan mengapa dia disebut berberkati, karena anaknya terberkati, yang bersatu dengan pribadi ilahi yang adalah Allah atas segala sesuatu, terberkati selamanya. Perayaan Maria diangkat ke surga menegaskan kepada kita bahwa rencana keselamatan melalui Bunda Maria bukan sebuah kebetulan atau rencana dadakan. Bunda Maria adalah bagian dari rencana Allah sejak permulaan penciptaan. Dan itulah sebabnya ia pantas menyandang gelar wanita istimewa dengan menjadi Bunda Kristus, Bunda Allah. Kepadanya Allah memberikan hak istimewa pula, ia diangkat ke surga. Lantas, apa makna perayaan ini bagi kita? Pertama, Maria diangkat ke surga lebih merupakan suatu pengingat bagi gereja bahwa Tuhan kita menghendaki agar mereka semua yang telah diberikan Bapa kepadanya dibangkitkan bersamanya. Kedua, Maria menggerakkan kita dengan teladan dan doa agar bertumbuh dalam rahmat Tuhan, agar berserah pada kehendaknya, agar mengubah hidup kita melalui kurban dan penitensi, dan mencari persatuan abadi dalam kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita di Hari Raya Maria diangkat ke surga ini menyerahkan seluruh diri kita kepada Allah bersama Maria yang telah dahulu tunduk pada kehendak Allah. Bersama Maria, kita sampai kepada Yesus, dan di dalam Yesus kita sanggup menaklukkan setan serta pengaruh-pengaruhnya. Selamat Hari Raya Maria diangkat ke surga. Tuhan Yesus, Engkau mengutus kami ke dunia ini sebagai domba di tengah serigala. Berikanlah kami hati yang bijaksana seperti ular, dan berilah kami hati yang bijaksana seperti ular dan tulus seperti merpati. Ajarilah kami untuk tetap setia di tengah tekanan, berani bersaksi dalam kebenaran, dan tidak kehilangan kasih dalam menghadapi kebencian. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan memimpin setiap langkah kami dan memberi kekuatan saat kami lemah. Lindungilah kami dari kejahatan, dan jadikanlah kami terang dan garam bagi dunia. Dalam nama-Mu kami mohon dan berdoa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.